mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu dan wajib fil mayiti di dalam mengurusi mayit apa arba'atu asya'a 4 perkara. Mana yang 4 perkara itu? Ghusluhu, yang pertama memandikannya. Itu bagi orang yang muslim, memandikannya. Selain yang mati syahid dan orang yang sedang ihram. Kalau sedang ihram enggak apa-apa, enggak dimandikan. Ketika ihram, ketika memakai pakaian ihram. Wa takfinuhu, dan mengkafankannya, jadi mengkafaninya. Wassolatu, dan sholatinya alaihi terhadap mayit. Wadafnuhu, dan menguburkannya mayit. Ini fardunya fardu kifayah. Jadi ketika sudah ada yang melaksanakan meskipun 1 orang, itu sudah gugur. Tapi ketika tidak ada yang tahu tentang pengurusan jenazah, hanya 1 orang, maka 1 orang itu yang wajib ain. Ketika tidak ada yang tahu selain dia. Wasnani, dan 2 orang atau 2 golongan, la yughassalani, yang tidak usah dimandikan. Wala yusolla, dan tidak usah disolatkan alaihima terhadap keduanya. Mana saja. Jadi mayit yang tidak usah disolatkan dan tidak usah dimandikan. Yang pertama asyahidu. Yang pertama yaitu asyahidu, syahid, orang yang mati syahid fi ma'rikatil musyrikin, di dalam memerangi orang-orang musyrik. Ini syahidnya berarti syahid dunia akhirat. Jadi syahid itu ada 3. Syahid dunia akhirat yaitu orang-orang yang meninggal li'ala'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua syahid dunia, yaitu dia berperang tapi tujuannya bukan untuk membela agama Allah, tapi untuk ghanimah, untuk rampasan perang. Yang ketiga syahid akhirat, yaitu seperti orang yang mati karena tenggelam, mati kebakaran, mati karena tabrakan, mati karena sakit, yang sakitnya itu dia sabar, atau bahkan orang yang mati karena melahirkan. Walaupun hamilnya itu, naudzubillah, itu hasil zina, itu tetap matinya mati syahid. Ini keterangannya ada di kitab Bajuri, syarahnya Fathul Qorib. Itu ada di sana. Jadi, tapi yang nggak usah dimandikan itu hanya syahid akhirat, dunia akhirat, dan syahid dunia. Karena syahid dunia ini kan kaitannya dengan hati. Tujuan orang itu kan tujuannya hati. Tapi kalau syahid yang karena meninggal karena melahirkan dan lain sebagainya, itu harus tetap dimandikan. Siapa lagi yang tidak usah dimandikan dan tidak usah disolatkan? Wasibtu. Dan yang kedua adalah bayi yang lahir belum sempurna lah. Jadi belum sempurna atau keguguran kalau orang sini bilang. Alladzi lam yastahilla, yang belum ada suaranya. Sorihan, padahal jelas. Jadi ketika lahir itu nggak ada suara, nggak nangis lah, nggak menangis, itu nggak usah disolatkan, nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan, langsung dibungkus, kemudian dimakamkan. Wa yughassalu, dan dimandikan sopal mayitu mayit bitron, padahal 3 kali. Wa yakunu fi awali ghuslihi, dan
ada fi awali ghusli pada permulaan memandikannya mayit opositrun daun bidara. Jadi awalnya dikasih daun, campur daun biar wangi. Wa fi akhirihi dan di akhir memandikannya apa syai'un sesuatu min kafurin dari kafur barus biar wangi. Kalau sekarang mah sabun lah. Tapi sabunnya jangan dicampur dulu. Ya, jangan dicampur dulu. Biar enggak sampai merubah ma'ul mutlak. Jadi airnya tetap ma'ul mutlak. Enggak tercampur. Cukup ini aja buat wangi sedikit. Makanya di akhir. Setelah selesai memandikan. Dengan mengguyur air. Wa yukafanu dan dikafankan fi thalathati awabin. Fi thalathati aswabin. Di dalam atau dengan menggunakan 3 pakaian. Bayudin yang putih, kain kafan yang putih lah. Laisa fiha komisun dan tidak ada di dalam kafan itu yang 3 itu komisun, gamis, wala imamatun dan penutup kepala. Cukup 3 lapis cukup yang sama lah. Atau 1 lapis juga boleh, yang penting menutup awal. Kayak ini kan mencari yang lebih utamanya. Wa yukabbaru dan atau yukabbiru dan sholat seseorang alaihi terhadap mayit. Arba'at takbiratin dengan 4 takbir. Yaqra'u membaca seseorang al-fatihata akan fatihah. Ba'da lula setelah setelah takbir yang pertama. Jadi Allahu Akbar baca fatihah. Wa yusalli dan membaca sholawat ala Nabi terhadap Rasulullah SAW. Ba'da tsaniyati setelah yang kedua. Wa yad'u dan berdoa seorang atau yang ta'zim lil mayyiti bagi mayit ba'da tsalitsati setelah takbir yang ketiga. Fayaqulu dengan doa Allahumma ya Allah hadza abduka, ini adalah hambamu, wa ibnu abdaika dan hamba dan anak dari kedua hambamu, yaitu ibu bapaknya. Kharaja dia keluar min rauhid dunya dari kesenangan dunia, wa sa'atiha dan keindahan-keindahannya dunia, wa mahbu bihi dan yang dicintainya, wa ahibbaihi dan orang-orang yang mencintainya, fiha di dalam dunia. Dia keluar semua yang dia punya, yang dia keluar dari keluarganya, kerabatnya, ditinggalkannya. Ila zulmatil qabri, ke kegelapan kubur. Wa ma huwa laqihi dan sesuatu huwa bermula itu ma laqihi yang dia menjumpainya di dalam kubur. Kuburnya gelap dan segala sesuatu yang dia jumpai di dalam kubur. Mudah-mudahan ya, kalau yang pasti 2 malaikat, yang kedua yaitu azab atau nikmat. Karena keberadaan si mayit itu yashhadu bersaksi alla ilaha bahwa tidak ada Tuhan illa anta kecuali engkau. Wahdaka engkau menyendiri, la syarika laka tidak ada yang menyekutukan bagi engkau. Wa ana Muhammad dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduka hambamu wa rasuluka dan utusanmu. Wa anta sedangkan engkau itu alamu lebih mengerti, lebih tahu bihi terhadap mayit minna daripada kami. Allahumma ya Allah innahu sesungguhnya mayit nazala keluar bika dengan wa anta khairu mansurin bihi atau berjumpa bika denganmu wa anta khairu mansurin bihi sedangkan engkau adalah orang zat yang paling baik untuk dijumpai.
bihi terhadap mayit. Wasbaha faqiron, dan keberadaan mayit itu faqiron, butuh ila rahmatika terhadap rahmatmu. Wa anta ghaniyun, sedangkan engkau itu ghaniyun, mampu, kuasa, tidak butuh anadzabihi terhadap mengadabnya. Karena Allah itu monggo mawon, mau mengadab ya monggo, enggak mengadab juga. Itu Allah. Wa qad ji'naka, sungguhnya kami telah datang kepadamu, raghibina, padahal orang-orang yang mengharapkan, ilaika kepadamu, syufa'a, apa yang diharapkan adalah syafaat lahu bagi mayit. Allahumma ya Allah, in kana muhsinan, jika mayit ini orang baik, fazid fi ihsani, maka tambahkanlah dalam kebaikannya. Wa in kana musian, dan jika mayit ini orang yang jelek, fatajawaz, maka gugurkanlah, maka hapuskanlah, maafkanlah, anhu dari si mayit. Walaqihi, dan berilah dia, birahmatika dengan kasih sayangmu, ridhoka akan keridhoanmu. Waqihi, dan selamatkanlah dia, si mayit, fitnatul qabri, akan fitnah kubur. Wa azabahu, dan azabnya kubur. Wafsih lahu fi qabrihi, dan luaskanlah. Wajah fil ardi, dan lapangkanlah buminya, anjam bayi, dari sisi-sisinya. Jadi wafsih itu luaskan sejauh mata memandang. Itu wafsih lahu fi qabrihi. Jadi luaskanlah wajafi, dan longgarkanlah akan anjam bayi dari sisi-sisinya. Walaqihi, dan berilah dia birahmatika dengan rahmatmu, al-amna, akan keamanan, dari min azabika, dari azab, hatta tab'atha, sampai engkau membangkitkannya, hu akan mayit, aminan, padahal aman, selamat, ila jannatika, sampai ke surgamu, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika, dengan sebab rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang pengasih dari yang maha pengasih. Wa yaqulu, dan berdoa si musalli, orang yang sholat, fir rabi'ati, dalam takbir yang keempat, dan berdoa apa? Allahumma ya Allah, la tahrimna, janganlah engkau mencegah akan kami, ajrohu, akan pahalanya si mayit. Wala taftina, janganlah engkau beri kami cobaan, ujian ba'dahu, setelah sepeninggalnya si mayit. Waghfir lana, dan waghfir, dan ampunilah lana, bagi kami, walahu, dan bagi si mayit. Atau bisa boleh ditambahi walil muslimin. Wa yusallimu, dan salam si mayit, si musalli, ba'da rabi'ati, setelah rakaat yang rakaat takbir yang keempat. Wa yudfanu, dan dimakamkan fi lahtin, dalam liang lahat, mustaqbilal qiblati, padahal menghadap kiblat. Wa yusallu, dan diturunkanlah, dan diletakkan, min qibali rasi, dari sisi kepalanya, birifkin, dengan lemah lembut, enggak gerudak-geruduk, rusak-gerusu. Wa yaqulu, dan mengucapkan dan berdoa si orang yang menerima mayit di liang lahat itu, alladzi yulhiduhu, orang yang memasukkannya ke liang lahat, bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wa yubda'u, wa yubda'u, dan dibaringkan si mayit fil qabri, di dalam kubur, ba'da ayyu ammaqa, setelah digali,
apa kubur qomatan tingginya setinggi orang, wabas kotan dan lebarnya. Jadi sekira-kira mayit itu cukuplah untuk berbaring, untuk dimiringkan. Biasanya kalau orang kiti malah lebar. Yang penting cukup untuk posisi mayit. Wayusat tahu al-qabru. Wayusat tahu dan diratakan. Apa al-qabru kubur. Jadi diratakan setelah diratakan, jangan kalau dicikan ditonjolkan. Jadi untuk ciri ditonjolkan terus dikasih nisan. Wala yubna dan tidak boleh dibangun alaihi di atas maka tidak boleh dibangun. Wala yujassasu wala yujassasu dan tidak boleh diplester. Dan tidak boleh diplester, sekarang di keramik. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit. Dan tidak mengapa, nggak apa-apa bil bukai 'alal mayyit, menangisi terhadap mayit. Ghairi nau'in, tanpa meratap. Nangis boleh, nggak boleh meratap. Kalau nangis itu sebagai tanda kasih sayang. Kalau orang nggak menangis ya nanti ya sabar. Jadi kalau orang nggak menangis itu satu bisa sabar, kedua bisa kategori kejem. Wala syaqqa dan tidak boleh menyobek. Wala syaqqa jaibin dan tidak boleh menyobek baju atau kerah baju. Biasanya orang-orang Arab dulu seperti itu, sambil beratap, sambil merobek. Nah, kalau kita biasanya, kalau ibu-ibu biasanya sambil duduknya selonjor, kemudian di pahanya yang ditepuk-tepuk pakai tangannya sambil meratap. Wa yu'azza dan bertakziah dan ditakziahi sapa keluarganya mayit ila salatati ayami sampai 3 hari mindapnya dari penguburannya, pemakamannya si mayit. Jadi waktu kita takziah itu sampai 3 hari. Setelah itu ya silaturahim biasa. Wala yufanu dan tidak boleh dimakamkan sopo isnani, 2 mayit fi qabrin dalam satu kubur. Jadi nggak boleh satu kuburan dua mayit. Illa li hajatin, kecuali karena ada hajat. Karena ada hajat. Gitu. Jadi masalah mayit ini memang agak-agak rumit sedikit. Ya, yang paling ini, jadi biasanya kita itu kalau habis mensolati mayit itu ada imamnya atau pemimpinnya itu atau keluarganya meminta kesaksian kita itu bahwa mayit ini saya atau mayit ini khair. Itu memang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi pada zaman Rasulullah itu ada seseorang yang gotong mayit lah, gotong mayit atau membawa mayit. Kemudian orang-orang yang mengiringinya itu bilang bahwa mayit ini bagus, mayit ini baik. Nah, kemudian Rasulullah jawab wajabat. Kemudian datang lagi itu satu rombongan yang bawa mayit lagi. Kemudian orang-orang yang mengiringinya itu bilang bahwa mayit ini jelek, amalnya jelek dan lain sebagainya. Maka Rasulullah bilang wajabat. Ketika itu ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, ya Rasul, rombongan pertama itu mengatakan bahwa mayit baik itu, jenengan kon jawab bilang nantikan wajabat. Kemudian yang kedua menjelek-jelekan mayit, jenengan kok nantikane wajabat, wajib. Apa yang dimaksud wajabat? Jadi wajabat di situ katanya, yang pertama orang yang mayit itu dibaik-baiki, dikatakan orang baik oleh orang yang membawanya, maka dia akan menjadi ahli surga, wajabatil jannah. Dan yang kedua, yang dijelek-jelekan oleh yang membawanya, dia akan memperoleh neraka. Itu. Jadi makanya apapun kondisi mayit, selagi dia Islam, itu harus disaksikan. Jadi nanti kita menjadi saksi di akhirat nanti bahwa orang tersebut adalah orang baik. Meskipun sampai hanya 2 orang, kata Sayyidina Umar, ketika ada yang kejadian lagi setelah Sayyidina Umar menjadi khalifah, itu meskipun hanya oleh 2 orang. Itu yang pertama. Jadi mayit itu harus disunahkan untuk di kesaksian yang baik-baik. Jangan sampai jadi kesaksian yang jelek. Karena apa? Baiknya omongan kita terhadap mayit akan menjadikan mayit itu masuk surga. Dan jeleknya omongan kita terhadap mayit itu akan menjadi saksi kita akhirat, akan menjerumuskan mayit itu ke dalam neraka. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah meninggal biasanya? Biasanya orang yang suka ngobrolin orang yang sudah meninggal. Itu nggak boleh. Nggak boleh menjelek-jelekan ketika sudah meninggal. Satu, itu bisa seperti tadi, bisa menjadikan mayit itu masukkan ke neraka. Yang kedua, itu kata Nabi, menyakiti keluarganya yang masih hidup. Jadi la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah engkau mencaci maki atau menjelek-jelekan orang-orang yang sudah mati karena mereka sudah merasakan apa yang mereka kerjakan dulu. Dalam hadis lain, la tasubbul amwat fatu'dul ahya. Janganlah engkau mencaci maki mayit karena hal itu akan menyakiti keluarganya yang masih hidup. Mungkin itu saja. Nanti bisa dibahas lebih lanjut oleh mamang yang lainnya. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.